Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Nurul Fadilah Rahmat dan Andini Rangso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Rahmat dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko operasional bank syariah. Risiko operasional bank syariah adalah risiko yang memiliki kerugian dikarenakan sebuah proses internal kurang sesuai, tindakan buruk manusia, gagal dalam sistem, atau terjadinya masalah eksternal yang dapat berpengaruh terhadap operasional bank. Risiko operasional merupakan risiko yang dikarenakan sebab tidak cukupnya atau tidak berfungsinya mode internal, human error, kegagalan pada teknik yang dapat memberikan pengaruh terhadap operasional bank. Adapun pengertian risiko operasional menurut OJK ialah risiko yang diakibatkan oleh ketidakcukupan ataupun tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, ataupun terdapatnya peristiwa eksternal yang berakibat pada aktivitas operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko operasional merupakan resiko yang berasal dari kesalahan sistem, prosedur, serta sumber energi manusia di dalam perusahaan tersebut, serta efek yang muncul akibat dari aspek internal ataupun eksternal. Materi selanjutnya yaitu profil risiko operasional bank syariah. Bank syariah memiliki dan menghadapi berbagai macam risiko yang unik dan khas. Salah satunya ialah risiko operasional. Adapun risiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu meliputi yang pertama, risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract atau NCC. Analisis risiko terkait pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis natural certainty contract seperti murabaha, ijara muntahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Nah, yang kedua ada risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract atau NUC. Analisis risiko terkait pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC seperti mudharabah dan musyarakah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rangso dari kelas Perbankan Syariah 5C kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adapun kategori dalam risiko operasional bank syariah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama risiko dalam internal, risiko manusia, dan risiko eksternal. Di mana dalam risiko internal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelalaian dalam pemasaran, melakukan pencucian uang, dan kesalahan bertransaksi. Dan dalam risiko manusia terbagi juga menjadi 3 bagian, yaitu pelatihan karyawan yang tidak berkualitas, tingginya turnover atau pergantian karyawan, dan praktik manajemen yang buruk. Dan di dalam risiko eksternal juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terjadinya bencana alam, kebakaran, dan flood eksternal. Mengenai frekuensi dan dampak. Dalam potensi kerugian mengenai risiko operasional, kebanyakan bank-bank melaksanakan ketentuannya masing-masing tentang besaran profitabilitas atau
frekuensi, serta dampak kerugian tersebut. Risiko operasional bisa menyebabkan kerugian pada keuangan secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat memungkinkan potensi yang dapat hilangnya laba. Seperti contoh dalam frekuensi, yaitu yang pertama peniruan bilet deposito, salah memposting uang yang masuk, kejadian bencana alam, dan kejahatan keuangan. Bank syariah terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu proses internal, di mana kesehatan, tata cara dan ketentuan, kesalahan otoritas atau proses memeriksa produk yang berkaitan dengan metode serta pelaksanaan produk baru, kekuasaan dalam melaksanakan produk jasa yang telah ada. Yang kedua itu kesalahan manusia sehubungan dengan para karyawan atau diskriminasi, pelecehan seksual, keburukan karyawan, penyimpangan karyawan, tidak terbentuknya jumlah karyawan. Yang ketiga yaitu kegagalan sistem, gagalnya sistem hardware, sistem software, komposisi yang lemah, atau tidak adanya perlindungan virus. Materi selanjutnya itu mengenai penerapan manajemen risiko bank syariah, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Dewan Direksi wajib melaksanakan keseluruhan rencana dalam manajemen risiko pembiayaan dan memperlihatkan kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan di berbagai bidang usaha, lokasi geografis, jangka waktu, serta tingkat laba tertentu. Yang kedua yaitu manajemen risiko suku bunga. Dewan Direksi wajib memastikan seluruh maksudnya, strategi, serta kebijakan yang memberi aturan pada risiko suku bunga pada bank. Yang ketiga yaitu manajemen risiko likuiditas. Bisnis perbankan memiliki hubungan dengan dana seseorang yang kadang-kadang dapat dilakukan penarikan, kemudian manajemen likuiditas adalah paling virtual buat bank. Oleh sebab itu, senior manajemen serta dewan direksi wajib memastikan bahwa pengutamaan serta maksud dari bank guna keperluan manajemen likuiditas yang sudah pasti. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko operasional. Pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.